Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tulab wa talibah kelas 7, ikhwan dan akhwat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga antuna selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, pada pertemuan kedua materi tafsir kali ini yaitu masih tentang surat Al-Fatihah. Ya, sebelum kita mulai materi hari ini, ya saya akan menyimpulkan kembali apa yang disampaikan di pertemuan pertama kemarin ya. Kemarin kita membahas tentang bahwa surat Al-Fatihah ini termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah. Kemudian pentingnya melafadzkan surat Al-Fatihah ini dengan sempurna, yaitu sesuai dengan kaidah tajwidnya ya, karena memang surat ini merupakan salah satu rukun sholat ya. Kemudian nama-nama lain surat ini ya, yang pertama dinamakan Al-Fatihah. Itu kenapa ya? Al-Fatihah artinya adalah pembukaan, karena surat ini berdasarkan ketetapan wahyu ditempatkan sebagai awal surat dalam penyusunan surat-surat dalam Al-Quran. Jadi dengan surat ini Al-Quran mulai dibuka ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Sab'ul Mathani, artinya adalah 7 ayat yang diulang-ulang ya, karena ia dibaca di setiap rakaat dalam sholat. Dan yang ketiga dinamakan juga Ummul Quran atau Ummul Kitab, artinya induk Al-Quran atau induknya kitab, karena di sini mengandung seluruh pokok ajaran dan nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Contohnya berupa keimanan, hukum-hukum, kisah-kisah dan lain sebagainya ya. Nah, dan saya ingatkan kembali bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah yang wajib kita pelajari dan kita amalkan ya. Jadi untuk bisa mengamalkannya kita harus memahami isi-isi kandungannya ya. Nah, oleh karena itu cara agar kita bisa memahami isinya yaitu dengan mempelajari tafsirnya. Tayyib tulab talibah ya, supaya lebih mudah dalam memahami isi kandungan surat Al-Fatihah ini, di sini saya akan menjelaskan tentang mufradatnya ya. Ma'anil mufradat, arti kosakata. Al-ismu muradifuhu ma yusamma bihi syai'un. Di sini ada tanda sama dengan, itu adalah muradif, artinya persamaan kata. Jadi al-ismu persamaan katanya ma yusamma bihi syai'un, nama atau sesuatu yang diberi nama. Allahu sahibul uluhiyati, Allah atau yang berhak disembah. Ar-Rahmanu rahmatullahil amati li jami'in nasi fid dunya. Rahman atau rahmat Allah yang menyeluruh untuk semua manusia di dunia. Ar-Rahimu rahmatullahil khasati lil muslimina fil akhirah. Rahim atau rahmat Allah yang khusus diberikan kepada kaum muslimin di akhirat. Alhamdu al-madahu, pujian. Rabbun sahibur rububiyati, yang mengatur. Al-alamin, al-insu wal jinnu wa ghairuhum, manusia, jin dan lain-lain. Malikun qadirun, yang maha berkuasa. Yaumuddin, yaumul qiyamah, hari kiamat. Iyyaka na'buduka wahdaka ya Allah, kami menyembah hanya kepadamu ya Allah. Nasta'inu nas'alukal musa'adata, kami meminta pertolongan kepadamu. Ihdina arsyidna, tunjukilah kepada kami atau tunjukkanlah kepada kami. As-siratu at-tariqu, jalan. Al-mustaqimu al-mu'tadilu, yang lurus.
an'amta rahimta, engkau telah memberi nikmat atau engkau telah merahmati. Al-maghdubi alaihim diddul murtada, orang yang dimurkai, lawan katanya yang diridhoi. Mereka adalah kaum Yahudi. Ad-dallin diddul muhtadi wahum an-nasara, orang-orang yang sesat, lawan katanya yang diberikan petunjuk. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Ya, pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada ayat ini Allah perintahkan kepada kita ya, ketika akan mengawali segala sesuatu, maka kita dianjurkan menyebut nama Allah dan mengingatnya ya. Jadi dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita menjalankan segala aktivitas sehari-hari ya, mulai dari bangun tidur ya, kemudian bekerja, belajar, makan, beribadah, dan seterusnya, sampai kita tidur lagi. Maka semuanya itu akan bernilai ibadah di sisi Allah ya. Kenapa? Karena kita melibatkan Allah dalam segala urusan kita, dan kita berharap ya, mudah-mudahan kebaikan, kemudahan, dan pertolongan dari ridho Allah dalam setiap urusan kita dan pekerjaan kita. Kemudian ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pada ayat ini Allah mengajarkan dan perintahkan kita untuk memuji, mensucikan, dan menyanjungnya. Maksudnya di sini adalah kita itu mensyukuri atas segala karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak terhingga ya nilainya. Dan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Contohnya nikmat kesehatan ya, atau nikmat kesempatan atau waktu luang. Jadi kita gunakan untuk apa ya? Apa kita gunakan untuk beribadah, beramal soleh, atau sebaliknya kita gunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat. Nah, jadi semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Kemudian janji Allah ya, janji Allah dalam Al-Quran ya, jika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan kenikmatan kepada kita. Kemudian ayat berikutnya Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, ayat ini ada kaitannya dengan ayat kedua. Jadi ketika kita berbanyak syukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan sifat Rahman dan Rahimnya ya. Jadi makna Ar-Rahman di sini adalah Ar-Rahman yang memiliki rahmat secara menyeluruh ya, atau yang luas rahmatnya untuk seluruh makhluk di dunia ini. Kemudian makna Ar-Rahim yaitu rahmat atau penyayang yang hanya dikhususkan atau diberikan kepada orang-orang yang beriman atau orang-orang pilihan Allah. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang terhadap orang-orang mukmin. Al-Ahzab ayat 43. Ayat berikutnya Maliki yaumiddin. Nah, pada ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala menguasai hari kiamat, yaitu hari pembalasan amal. Ya, nah ketika kita sering baca surat Al-Fatihah dalam sholat ya. Nah, ketika kita membaca ayat ini di setiap rakaat dalam sholat, ini mengingatkan kita pada hari akhir, pada hari kiamat, sehingga bisa mengingatkan kita ya, memotivasi kita atau untuk mempersiapkan bekal atau amal soleh dan
kita bisa berusaha untuk menahan diri dari perbuatan yang tidak baik atau perbuatan maksiat. Pada ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ayat ini mengandung keikhlasan kita ya dalam beribadah, merendahkan diri serta memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Karena seluruh perkara ya yang ada di dunia ini berada dalam kekuasaan Allah. Ayat ini juga mengandung bagaimana kita berlepas diri dari perbuatan syirik. Bahwasanya kita dalam beribadah, ya, berdoa, memohon pertolongan, tawaf, menyembelih, itu semuanya tidak boleh diperuntukkan pada suatu apapun ya, kecuali hanya untuk Allah. Dan ayat ini juga mengandung obat hati. Bagaimana kita berlepas diri dari penyakit hati, contohnya seperti riya, ujub, sombong, dan penyakit hati yang lainnya. Ya. Kemudian pada ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini mengandung doa ya. Ya Allah, tunjukilah, bimbinglah, berikanlah taufik kepada kami agar selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang bisa mencapai ridha Allah menuju surganya. Dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalan yang lurus itu ya, yaitu agama Islam. Pada ayat terakhir, ayat ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada ayat ini saya akan jelaskan lafaz an'amta 'alaihim. Siapa yang Allah berikan kepada mereka nikmat? Mereka itu adalah para nabi, siddiqin, orang-orang jujur, syuhada, solihin, orang-orang solih. Mereka itu adalah sebaik-baik yang bisa dijadikan teman, karena mereka itu mempunyai banyak ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang soleh. Lalu pada lafaz ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang mereka murkai. Siapakah mereka? Mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan mereka yang mengikuti cara beragamanya orang-orang Yahudi. Ya, mereka itu mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengamalkannya. Pada lafaz waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk ya, sehingga mereka itu tersesat dari jalan yang benar. Mereka itu adalah kaum Nasrani dan orang-orang yang mengikuti perbuatan mereka. Jadi mereka itu layak mendapatkan kemurkaan dan laknat dari Allah. Thayyib, dari penjelasan tafsir surat Al-Fatihah tadi, kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari surat tersebut. Ya, bahwasanya Allah membuka atau memulai kitabnya dengan basmalah. Itu untuk membimbing dan mengajari kita para hambanya agar memulai perbuatan dan perkataan itu dengan basmalah. Kemudian surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Dan pujian hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kesempurnaan iman itu tidak dapat dicapai melainkan dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan memohon pertolongan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebagai seorang muslim, kita berusaha wajib menghindari jalan atau petunjuknya orang-orang Yahudi dan orang kaum Nasrani. Nah, kemudian fawaid dari surah Al-Fatihah ini atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan surat Al-Fatihah tadi, yang pertama adalah
Nah, surat Al-Fatihah ini dinamakan Ummul Kitab atau Ummul Quran dan Sab'ul Mathani. Kemudian surat Al-Fatihah mengandung intisari Al-Quran berupa keimanan, hukum-hukum, dan kitab-kitab. Nah, ketika akan memulai suatu pekerjaan, sebaiknya menyebut nama Allah atau mengucapkan basmalah, dan ketika selesai pekerjaan itu mengucapkan Alhamdulillah. Dan Allah adalah pemilik alam semesta dan penguasa hari kiamat. Manusia wajib beribadah dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Shiratal Mustaqim adalah jalan yang dirahmati Allah. Al-maghdubi alaihim atau yang dimurkai adalah jalan kaum Yahudi. Ad-dhalin atau yang sesat adalah jalan kaum Nasrani. Nah, terakhir Al-Fatihah ini adalah surat yang penuh keutamaan dan keagungan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Thayyib, ya tulab wa talibah, demikian rangkaian materi dari awal sampai akhir yang bisa Ibu sampaikan. Semoga Allah mudahkan antum dalam memahami ilmu ini dan bisa mengamalkannya. Amin. Ya, jazakumullah khairan katsiran ala husni ihtimamikum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.